Halo Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Belajar dan Berbagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali memberikan latihan soal sebagai persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Dengan topik yang akan saya bawakan kali ini yaitu menentukan distraktor soal. Untuk materi ini terdapat pada indikator di lampu 1 ini untuk mata pelajaran matematika. Kalau mata pelajaran lain mungkin ada sedikit berbeda di bagian indikatornya. Ya. Untuk mengecek apakah ada atau tidak, Bapak Ibu bisa perhatikan di bagian asesmen pembelajaran topik ya, materinya atau topik asesmen pembelajaran. Biasanya berbeda-beda ya teman-teman. Untuk di bagian indikatornya ada yang minta menentukan distraktor soal, ada yang menentukan indikator soal apakah sukar atau mudah dan lain-lain. Ada juga yang menentukan analisis butir soal. Ya, seperti saya jelaskan kemarin, ada beberapa mata pelajaran yang minta untuk menentukan tingkat kesukaran soal, ada yang menentukan validasi soal dan lain-lain. Nah, untuk mata pelajaran matematika ini saya lihat hanya ada menentukan distraktor soal yang berfungsi pada soal pilihan ganda. Oke Bapak Ibu, jika ada simak video ini sampai selesai. Perhatikan tabel berikut. Kualitas distraktor alternatif A pada butir soal nomor 3 adalah, ya Bapak Ibu, di sini diberikan tabel mengenai butir soal dan juga pilihan alternatif dan jumlah siswa yang menjawab alternatif tersebut. Kita lihat soal nomor 1 itu kunci jawabannya A. Yang memilih jawaban A itu 6 orang, ya 6 orang. Sementara yang lainnya pilih pengecoh atau yang disebut sebagai distraktor tadi, ya. Nah, nomor 2 kita lihat kunci jawabannya B. Yang memilih B ada 4 orang. Sementara selain itu memilih A, C, D, dan E. Nah, alternatif A, C, D, dan E ini disebut sebagai pengecoh atau distraktor. Nah, Bapak Ibu, di sini kita diminta untuk menentukan kira-kira pengecoh yang kita buat ini baik atau tidak. Ya, kita lihat di opsi yang ada, sangat baik, baik, kurang baik, jelek, atau sangat jelek. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, yang pertama kita harus paham ini. Kriteria pengecoh. Kriteria pengecoh, di situ ada keterangan dan persentase. Kriteria pengecoh ini sangat baik apabila persentase IP ini indeks pengecoh ya. Indeks pengecoh itu antara 76% hingga 125%. Itu sangat baik. Baik jika persentase atau indeks persentase pengecoh itu adalah 51% hingga 75% ataupun lebih dari ini, 125% hingga 150%. Tunggu ya Bapak Ibu. Ya. Lalu kurang baik apabila indeks pengecoh persentasenya 26% hingga 50% atau 150% lebihnya ini ya, dari sampai dengan 175%. Dan keterangannya jelek apabila indeks pengecoh itu antara 0 sampai 25% atau 176% hingga 200. Dan sangat jelek apabila indeks pengecoh lebih besar dari 200%. Itu sangat jelek. Ya, jadi sebaiknya kalau kita menyusun soal, sebagai pengecoh itu harus minimal baik. Minimal baik, lebih baik, sangat bagus, lebih baik lagi. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memperoleh presentasi ini? Kita menggunakan rumus. Rumus IP, indeks pengecoh sama dengan P per N kurang B per N kurang 1 kali 100%. N di sini ada 2, ada N besar, ada N kecil. Kita perhatikan keterangan di bagian bawah sini. Untuk IP itu indeks pengecoh. P itu sendiri jumlah peserta didik yang menjawab pengecoh. Jumlah peserta didik yang menjawab pengecoh. Lalu N jumlah peserta didik yang ikut tes. B besar itu jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal. Lalu N kecil jumlah alternatif jawaban, dan 1 adalah bilangan konstanta atau bilangan yang tetap. Sudah ada dalam rumus.
Nah, Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan soal kualitas distraktor alternatif A pada butir soal nomor 3. Ya, nomor 3 ini ya, alternatif A, berarti ini. Kita lihat jumlah peserta didik yang menjawab pengeco. Ya, pengeco di sini kan alternatif kunci jawaban untuk soal nomor 3 ini kan D. Ya, nomor 3 kan D. Nah, sekarang pengeco butir A ya, pengeco butir A. Berarti ada 6 orang. Maka di sini 6. Lalu jumlah peserta didik yang ikut tes yaitu 20 orang. Kita hitung dari sini 6 tambah 4 10 tambah 3 13 tambah 3 16 tambah 4 20. Jadi jumlah peserta yang ikut tes itu 20 orang. Lalu yang berikut B, jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal. Jumlah peserta didik yang menjawab benar berarti menjawab benar soal nomor 3. Ada berapa orang yang menjawab D? Yaitu ada 3 orang. Lalu yang berikut jumlah alternatif jawaban ini ada 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Ada 5. Nah, Bapak Ibu, yang berikut kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus yang ada. Ya, IP sama dengan P per N kurang B per 5 kurang 1 kali 100%. P tadi sama dengan 6, lalu N tadi sama dengan 20, B sama dengan 3, dan N kecil sama dengan 5, yaitu jumlah alternatif. Yang berikut kita hitung 6 bagi 20 kurang 3 yaitu 17, 5 kurang 4 sama dengan 1. Maaf, 5 kurang 1 sama dengan 4. Yang berikut kita hitung lagi 17 bagi 4 ya, 6 per 17 bagi 4. 17 bagi 4 itu sama dengan 4,25 dikali dengan 100%. 6 kali 100 sama dengan 600 bagi 4,25. Tinggal dihitung 600 bagi 4,25 itu hasilnya 141,17%. Nah, yang berikut kita lihat kira-kira 141,17% ini letaknya di mana? Di sangat baik, baik, kurang baik, jelek atau sangat jelek? Ya, kita lihat, kita perhatikan di sini letaknya ada di bagian yang kedua. Ya, sangat baik ya, baik, yaitu di antara 126% hingga 150%. Itu ada 141% di dalamnya. Maka alternatif yang benar untuk soal ini yaitu pada alternatif B, baik. Jadi distraktor soal untuk alternatif A pada soal nomor 3 itu baik. Oke, mungkin saya lanjut sedikit tambah 1 ataupun 2 soal dengan data yang sama ya, dengan data yang sama. Coba kita menghitung distraktor soal untuk alternatif E nomor 1. Alternatif E nomor 1 di sini ya, ada 2 orang ya yang menjawab E untuk soal nomor 1. Ya, berarti jumlah peserta didik yang menjawab pengeco ada 2. Ya, 2 orang ya. Jumlah peserta didik yang ikut tes ada 20 orang tadi. Jumlah peserta didik yang menjawab benar itu ada berapa orang? Kita perhatikan di sini. A ya, jawaban A ada 6 orang ya, ada 6 orang. Jumlah alternatif jawaban yaitu ada 5. Oke, kita masukkan ke rumus. Jadinya 2 per 20 kurang 6 per 5 per kurang 1 ya. Kita hitung 2 per 14 per 4 kali 100%. 14 per 4 itu sama dengan 3,5. 600 bagi 3,5 yaitu sama dengan 171,42%. Ya, jadi kriteria ini masuk dalam yang kurang baik. Ya, dia di antara 151 hingga 175%. Tepatnya pada angka 171%, 171,42%. Ya. Jadi untuk kualitas distraktor alternatif E pada soal nomor 1 itu kurang baik. Ya, kurang baik. Jadi mudah ya Bapak Ibu untuk mencari atau menentukan distraktor soal atau pengeco soal kira-kira baik atau tidak dengan cara seperti ini. Baik, kita akan lanjut lagi. Saya ambil data yang sama, kita akan mencari
di struktur soal untuk alternatif yang lain. Misalkan di sini alternatif E nomor 2 ya. Alternatif E nomor 2. Kita perhatikan di sini nomor 2. Alternatif E itu ada 6 ya, ada 6 orang jumlah yang menjawab pengeco ya. Sementara jumlah siswa tetap sama dengan 20. Jumlah peserta didik yaitu tadi ada kita perhatikan di nomor 6 ya. Maaf, nomor 2 alternatif E. Yang menjawab benar yaitu ada 4 orang. Ada 4. Lalu jumlah alternatif tadi sama, yaitu sama dengan 5. Kita masuk ke dalam soal seperti ini. Maaf, masuk ke dalam rumus. 6 per 20 kurang 4 per 5 kurang 1 kali 100. 20 kurang 4 itu 16. 5 kurang 1 sama dengan 4. Ya. Kita hitung lagi. 6 per 4 kali 100. 4 diperoleh dari 16 bagi 4. 400 bagi 4, 600 bagi 4 sama dengan 150. 150%. Nah, letaknya ada di mana? Di bagian yang kedua, yaitu 150%. Maka alternatif untuk soal yang ini di struktur alternatif E untuk butir soal nomor 2 yaitu baik. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan ada 0 seperti ini ya, kalau ditanyakan misalkan alternatif E butir soal nomor 5, itu jelas pasti 0% hasilnya, dan pasti di sini akan hasil mendapatkan 0% dan kriterianya sangat jelek ya. Jelek. Kalau 0% jelek seperti ini. Misalkan alternatif untuk nomor E ini harus diganti. Kalau setelah kita melakukan analisis harus diganti, jangan kasih alternatif yang itu lagi. Kita ganti supaya ada siswa yang memilih alternatif E untuk soal nomor 5. Baik, yang berikut masih dengan data yang sama, saya tambahkan satu soal sebelum kita kembali biar lebih paham. Di sini alternatif B nomor 1. Alternatif B nomor 1 ya. B nomor 1. Di sini kita perhatikan jumlah peserta didik yang menjawab pengeco. Menjawab pengeco berapa orang? Pada nomor 1 alternatif B ada 5 ya, ada 5 orang. Jumlah peserta tes tadi 20. Jumlah peserta didik yang menjawab benar itu ada 6 orang. Ada 6. Jumlah alternatif yaitu ada 5. Kita masukkan ke dalam rumus, kita peroleh seperti ini. Tinggal dihitung seperti biasa. Ya, 5 per 14 per 4 ya. 14 per 4 sama dengan 3,5. Kita kalikan lalu kita bagi dengan 3,5. Hasilnya 142,85%. Dia masuk di indikator yang kedua. Maaf, kriteria yang kedua yaitu baik. Jadi untuk di struktur atau pengeco soal nomor 1 untuk alternatif B tetap kita pakai karena kualitasnya baik. Dan jawabannya adalah B. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.